wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa masyayikhina rijal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum jam belum dosa mulai majelis ilmu, majelis zikir niki biasa untuk mengambil keberkahan, mari kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa sebelum terbaca niki berasal dari baginda Rasulullah SAW, riwayat Syaddad bin Aus, bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa doa sabaru niki disebut Sayyidul Istighfar, penghulu daripada kalimat-kalimat istighfar. Sehingga saya baca Sayyidul Istighfar, doa sabaru, seandainya terbaca kenjelur, ternyata tidak sampai malam hari haruan teninggal, maka dengan sebab doa niki Sayyidul Istighfar niki, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surganya. Dan seandainya terbaca pada malam hari dan tidak sampai umurnya di pagi hari haruan meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa baru niki, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena niki mudah-mudahan doa sabaru baca niki mudah-mudahan memberikan manfaat kepada tiap lulusan. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barasa sampun sampean untuk malam makin dan malam seterusnya, insyaallah kita akan membaca kitab Tajul Arus. Mudah-mudahan dengan
dengan kitab niki mendatangkan keberkahan untuk diri tiap keluarga sami, dan tentu mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan lewat kitab niki memberikan manfaat untuk bisa kita amalkan dalam menjalani ibadah kepada Allah, sehingga ketika datang akhir hayat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila buka halaman 3 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi mengikut kepada kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran diawali oleh surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah niki diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap karya, kitab, buku diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan la yubtada'u fihi bi bismillah bahwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan kalimat bismillah maka pegawaian niki, perkara niki tidak diberkahi, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengucapkan kalimat bismillah, maka mengikut juga kepada kitab Al-Qur'an, yakni kalimat atau dalam kitab niki tertulis pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga Allah SWT memberikan rahmat atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya, sahabatnya ajma'in semuanya. Niki sebagai bentuk kemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW, bahwa Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Satu-satunya amaliyah yang Allah perintahkan dan sekaligus Allah pun juga laksanakan, yakni solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika tiap logo sami mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah SAW, satu-satunya amalan yang otomatis sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab Allah mencipta malaikat khusus yang Allah perintahkan malaikat niki makbarah Nabi. Nah, malaikat niki diberi catatan nama-nama selepuan makhluk, selepuan manusia di dunia niki lengkap kanca arah dengan doa. Nah, ketika arah sopok dengan umat baginda Rasulullah yang membaca solawat kepada baginda Rasul, maka malaikat niki datang melapor jo baginda Rasulullah, wahai baginda, niki arah umat niara dengan doa bersolawat kepada. Maka saat mendengar informasi malaikat niki luar biasa senang bahagia baginda Rasulullah SAW, dan dengan sebab niki dia mau syafaat lemak dengan baginda Rasulullah SAW. Sampai kelebihan daripada solawat niki terkenal niki Syekh Sulaiman Jazuli, ya, pengarang kitab Dalailul Khairat, kitab yang berisi kumpulan-kumpulan solawat. Kemudian beliau mengarang kitab Dalailul Khairat tentu ada sebab. Saat beliau pergi ke suatu tempat, nah beliau ingin atau hendak menunaikan sholat, pas bete wudu, ternyata dia narak air deh. Bu arak deh sopok sumur lagu air di dalam sumur ni kini dalam tak. Dia narak timbak saja gadukan baik air. Nah bete timbak dia narak deh bu arak sopok dengan datang. Bun berketuan Nabi bete tuan Syekh, saya mencari timba untuk ingin mengambil air di dalam sumur. Nah ternyata dengan niki sekadar tidur sumur bun berludah bertijo hele sumur ni. Nah gara-gara bertijo ternyata air dalam sumur ni kita yang ke atas, sehingga Syekh Sulaiman dia perlu kadu timba, cukup sekadar nyedok basuh anggota tubuh untuk berwudu. Nah selesai berwudu, saking penasaran beketuan elek dengan niki.
Wahai saudaraku, Nabi sebab pun sampai muncul karomah sekadar bertijuh doa dalam sumur tayang ke kanan. Nabi jawaban dengan ini likasratis sholawat ala Nabi, karena memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai dalam sebuah kitab turun nabis tersebutkan niki sumber dari Syekh Al-Malawi, dan beliau mempraktekkan dan Nabi praktekkan niki nampak ia pun sampean di dalam kitab ini. Nabi beliau kutip sei-sei mampu baca solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 10.000 kali sampai 2 tahun. Saya tidak mampu sila sejelo semalam 10.000 berselawat sampai 2 tahun, maka dia akan ditarik oleh Allah SWT, akan menjadi orang yang makrifat kepada Allah SWT. Sebab untuk dia bisa makrifat kepada Allah lewat jalur mengamalkan solawat 10.000 setiap jalur sampai 2 tahun. Mampu tak tahu ni satu sekali kau berat jaga ni kita sila sampai tak mampu atau mampu 10.000 setiap jalur sampai 2 tahun. Inilah kelebihan daripada solat. Selanjutnya hadza kitab. Ini maksud ini niki tegal kemangkin niki. Kitab adalah kitab Tajul Arusi yang bernama Tajul Arus. Jadi kitab Selik julun yang pelunggu sami saja kaji makin niki bernama Tajul Arus. Nabi kenal Tajul Arus mahkota pengantin. Taj mahkota, Al-Arus pengantin. Al-Hawi yang mencakup li tahzibin nufus, yakni untuk membersihkan nufus jiwa. Jadi kitab saya julun niki tidak bahas matematika, tidak bahas tentang geografi, tidak bahas tentang, tapi yang dibahas berbicara ada bersih jiwa, ada bersih hati. Sehingga kita ingin dekat dengan Allah, maka Imam Al-Ghazali sampaikan untuk bisa dekat dengan Allah niki ada 4 musuh yang harus kita hadapi. Biasa 4 niki, pertama dunia dengan segala kenikmatan dunia. Terus yang kedua adalah setan. Setan terbagi itu ada setan berwujud jin, ada setan berwujud manusia. Nah, keempat, nah ia musuh searah ia dalam diri. Ia disebut dengan nafsu. Jiwa searah ia dalam diri. Nah, karena nafsu niki arah ia dalam diri ndik nelik luah. Lemun nelik luah tak musuh tinggal tepuk padat bersiap, maka bisa kita menang atau kalah nampak lagu lemun musuh ia dalam diri niki ia saksen. Maka dengan kitab niki tujuan keperajahan untuk membersihkan jiwa searah ia dalam diri. Tentu ketika kita dulu berada di alam roh, yang perlu sami niki jiwa tersolah, roh tersolah, sambut bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika roh niki tetiu, isi malaikat bergabungkan jasa di dalam alam rahim. Nah, saat di alam rahim siwa ulang lahir jok dunia niki, maka roh sak solah mencampurkan jasa. Maka jasad niki bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergaul, sehingga melihat sakle, mendengar sakle, melakukan sakle yang awalnya solah ketika bercampur ganja jasa hidup bilik bawon dunia, maka ruh sak solah niki bercampur ganja sadek bilik solah, sehingga ia saja terpesolah makin dengan mempelajari kitab niki Tajul Arus, karya dari ta'lifu asy-syekh al-imam al-jami', yakni mahakarya dari seorang syekh al-imam al-jami' yang mengumpulkan. Jadi pengarang kitab niki berdua kelebihan al-jami' yang mengumpulkan baina ilmai syariati wal haqiqah, yakni antara 2 ilmu. Mbin kuasai ilmu syariat, mbin nendah menguasai ilmu hakikat. Makna ilmu syariat
Saat disebut dengan ilmu syariat niki, al ilmu bi zahiril amri kal ilmi bi faraidis shalah wa wajibatiha wa mufsidatiha. Saat disebut dengan ilmu ilmu syariat, yakni ilmu yang sifat zahir nampak. Misal berbicara sembahyang, bisa wajib, bisa sah, bisa batalan, rukun-rukun sembahyang, mulai langan takbir sampai salat, berbicara takbir, berbicara nganjam, berbicara ruku, sujud sampai selesai salat, ia disebut dengan ilmu syariat, ilmu zahir. Nah, Syekh Ibnu Athaillah atau pengarang kitab niki dia nampak sekadar ahli dalam ilmu syariat, tetapi beliau juga menguasai endah ilmu hakikat. Nabi kenal ilmu hakikat, al ilmu bi bawatinil umur, yakni ilmu batin, mengetahui makna di dalam nepiaran rahasia daripada amaliyah ini. Misal contoh, ketika tiang pelunggu sami ada sah wuduk atau sah sembahyang, arah cari rukun sembahyang, arah barang rukun qauli, arah rukun qauli, arah rukun fi'li. Nah, lamun wah sempurna rukun-rukun ini sah secara ilmu syariat. Apakah dibenarkan, apakah sah berdasarkan ilmu hakikat? Belum tentu. Kadang secara zahir sah, mulai takbir sampai salah sesuai syariat kena, rukun wah sempurna, bisa makruh jauhin, bisa batalan jauhin, sah secara syariat. Lalu secara batin ternyata saat takbir Allah Akbar pikiran macam lain, terus nabiaran kehusuan berat di narak entah husu-husu bergelama, bukan sak baca-baca, bukan sak bergerak sesuai syariat, sah secara syariat. Lalu secara batin, secara hakikat di narak khusus. Maka ulama atau pengarang kitab niki menguasai ilmu syariat kancah hakikat. Ada yang terbaik entah yang pelunggu sami ketika melakukan ibadah, lebih pun ibadah, dah wudu, puasa, sholat, zakat, haji. Ada yang tergabungan dua ilmu niki, ben syariat, ben entah hakikat. Nabi kelebihan lemu tergabung dua ilmu ini ketika tiap pelunggu sami beribadah. Kata beliau, makin seandainya tiap pelunggu sami sembahyang dengan khusyuk, maka jauh beda kelebihan terbandingan daripada 80 rakaat dengan sembahyang sandi khusyuk. Arah dengan sembahyang sah secara syariat, lalu dia khusyuk, dia teman kuasai ilmu hakikat. Nah, arah sopok dengan secara syariat sah dan hakikat khusyuk luar biasa sembahyang, maka sembahyang serakaat ini lebih solah dari 80 rakaat sembahyang dengan secara syariat langsung. Jadi kekhusyukan hakikat dinar. Atau makin arah dengan baca Al-Quran satu sofa, satu nabiarah lembar, baca satu lembar, dia nampak sekedar baca doang, tetapi dia juga mentadaburi makna-makna syariat dalam Al-Quran, maka jauh lebih baik daripada menghatamkan Quran sekat kali. Ini kirun kelebihan menggabungkan dua kancah dalam. Sehingga saja si guru-guru yang bertarekat Naqsabandiyah atau Qadiriyah, saat kita berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, dinapa sekadar la ilaha illallah. Lemun terucap kalimat la ilaha illallah doa, kanak SD doang cekak masih la ilaha illallah, cekak masih kena la ilaha. Sehingga lisan kena la ilaha illallah, hati kena la ma'budu bihaqqin, la maqsuda illallah. Maka harus bergabung ketika beribadah niki, zahir kaca batin. Inilah kelebihan dari ulama atau pengarang kitab niki, menguasai dua ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sejarah Tajuddin Abil Abbas Ahmad Athaillah As-Sakandari, yang dikenal dengan istilah Ibnu Athaillah. Salah satu kitab karya beliau juga yang terkenal Al-Hikam. Ayo saya baca setiap malam Kamis. Berhubung datang musim haul,
Berarti libur terjuluk kajian Al-Hikam. Ganti semakin kitab yang lain yang beliau karang, yakni Tajul Arus. Mirip-mirip berbicara pembersihan hati. Lamun wah hati bersih, insya Allah pandangan bersih, penglihatan bersih, ucapan bersih, pegawaian bersih. Kembali sengan hati ngobrol bersih. Lamun hati kotor, miluh pikiran kotor, ucapan kotor, pegawaian kotor, pasti kebiasaan buruk dan ujung-ujung nasib buruk. Ayo penting saran ilmu hati ini. Sehingga jadi kurang lebih sekitar 3 halaman nih, mudahan satu harta. Malam terakhir ada yang baik bau harta. Seandainya bau harta, main soal terpaksa harta. Kita pilih baris, baca jelas-jelas ya di harta. Rahimahullahu ta'ala, moga-moga Allah merahmati, yakni merahmati pengarang kitab ini. Sebab dengan sebab beliau umur zaman layak nih, 300 tahun beliau karang kitab ini, buat baca di jutaan manusia seara penjuru dunia. Maka beliau makin dari alam barzah tinggal mengalir pahala. Ia disebut dengan sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah dengan sebab dia bersedekah saat masih hidup, tegedu beribadah, tegedu nuntut ilmu, nabi sak sumbangan, maka pahala terus mengalir. Nah termasuk endah ilmu sampun perajahan, sampun ajahan, meninggal dunia niki pun sebab mengalir pahala. Dan yang ketiga waladin soleh ya ulang bijajeri sak soleh yang terus mendoakan dengan taat, niki pun terus mengalir pahala. Ayo perlu acara hall makin niki, insyaallah di akhir dari pengajian niki tetap yang ingatan ada yang terbaik ingat dengan taat saat tinggal dunia. Itu berdasarkan hadis baru niki pasti nyampe dua yang belum sampai. Wa askanahu buhata jannati, dan menempatkan oleh Allah akan Ibnu Athaillah pengarang kitab niki buhata jannatihi, akan kemakmuran surganya. Hadis baik ditempatkan oleh Allah di tempat surganya yang berisi kemakmuran. Wa afadha alaina, dan mencurahkan atas kami, walal muslimina, dan atas orang-orang muslim. Ada yang tercurah dengan sebab karangan beliau niki untuk tiang pelunggu sami sak ngaji dan untuk dengan muslim selebuan keluarga min barokatihi, dari keberkahannya. Jadi ahli sunnah wal jamaah harus yakin arah keberkahan dari guru-guru kita. Orang-orang yang soleh arah keberkahan meskipun meninggal dunia. Allah sumber keberkahan, Allah titip keberkahan ini pada nabinya, pada walinya, pada orang-orang soleh, termasuk pengarang kita, termasuk guru-guru kita, arah keberkahan. Nah dengan sebab arah keberkahan dari para waliullah, dari guru-guru kita, ayo bu terlalu ziarah ke kubur atau tunas keberkahan. Ya bu terlalu lain pas masih hidup tetunas doa, pas kepedoyana lalu undang tuang guru, undang lain mana-mana berdoa tenunas keberkahan dengan guru. Atau arah keluarga sakit ending ketiwa bisik tuang guru ni tetunas keberkahan lewat doa tuang guru ni. Sampai almarhum guru kita, masya Allah, beliau sampai tidak pernah searan libur berugak niki langan temui, entah tegedu ngaji berugak niki atau tegedu doa dengan saya butuh sahajat dari beliau. Arah dengan sakit ending doa beliau. Arah dengan ngana ending doa beliau. Sampai arah kanak niki otak nili atas an lahir di bau bentan di muter. Tapi istilah niki sak nggih. Biar ada muter otak jauh bawah lah, tinggal ketiupan tinam berubah anda sampai arah masih subuh jamaah yang mau bu ternyata bor niki pedok diri iga be arah bedu elek dalam ini nganai jauh beliau pas ketiupan
lain telah berdunia kita keberkahan dari itu ambil sampai dengan beli motor lalu masih beli tunasai beli motor ni ada baik pelonggoh jawapan ini dia nampak sekadar taduan isi beliau sampai beli agenda sekalian tuan guru apa ambil untuk dia tuan guru biar tiupan naik biar suruh tuan guru beli motor yang dia almarhum guru kita sekadar sebur-sebur doang lalu sampai sekalian lapang tuan guru sangat lalu sampai ada cerita Allah Allah tahun sajuluan sempat beliau niki terundang solat jenazah. Nah sesampai dari lokasi solat jenazah ternyata jenazah niki ndek nama tependi agak di mata pendi angka ada pelonggoh bayi yang mulak berkah pendi selesai tependi pas teka panah ndek mata gontik ada pelonggoh bayi yang mulak gontik berkah selesai teka pani solat jenazah pak ada beliau masih jadi imam solat jenazah pertama lalu Joko ternyata di imam tegali yang lahan dianggap di mana tu ada pang pelonggoh berkah lah diajak tulen lalu dia beliau tersebut guru sampai hajat hanya Nabi kemudian dia mengenggeng lah yang betul Pak Sodir jawab tak maju inilah gambaran keikhlasan beliau dia pun ditebau je sandingnya apalagi tidak melampaui inilah kelebihan daripada guru kita dan guru-guru kita wali-wali Allah ini berdua keberkahan ayo satu nas dengan sebab kita nuntut ilmu lewat karya daripada Ibnu Athaillah mudah-mudahan ada keberkahan Nabi makna berkah niki ziyadah fi taatillah terus meningkat bertambah ketaatan kepada Allah seandainya berduit harta mana-mana 10.000 100.000 semangat beribadah melet berimpak niki tanda harta berkah berduit semelia lagu keki bin pelit dia luah kedu ibadah saya malas kepada Allah SWT beribadah malah sibuk dengan urusan dunia tanda harta benda dek berkah maka mudah-mudahan mau berkah harta benda keluarga berkah umur tadi berkah ayo pun tepian kegiatan hal keliling niki tahun sekali tiap jalur meskipun beliau tidak hadir bersama kita istirahat dari alam barzah lalu beliau melihat kita menyaksikan kita dan sebab kita mengamalkan Nabi peninggalan beliau maka kita sehadir mendapatkan manfaat mendapatkan pahala maka beliau sebagai perintis pun mendapatkan pahala maka beliau ini luar biasa coh seandainya kata Sayyidina Ali berkata seandainya orang-orang soleh penghuni kubur saat meninggal dengan saat soleh teman kita di sisi Allah maka mereka akan berkata wahai saudara-saudaraku saat masih hidup nenek susah nenek sedih sebab aku meninggalkan kalian nenek susah malah aku di alam barzah ini senang dengan sebab amalan yang aku lakukan malah lebih membawa main di bedanya ada teru yang alam barzah sehingga jauh nikmat di alam barzah ketimbang di alam dunia ia sebab alam dunia ia tahu tempat pujian ia tahu penyusah coba besilah di dunia ini ada penyusah daripada kesenangan cek baik ya. Sedek teman mereri lah ya nyingkan terbajang atau jika masih sekolah adik-adik masih aliyah kadang kita menghayal dengan kanak sak kuliah ni baik jaga kuliah pun bebas ketimbang masih mondok susah tuan seandainya tak ngaji ke hukum seandainya tak lengkap hafalan ke hukum suruh bersikap susah seandainya ke kuliah milik Mataram sangat bebas senang ternyata selesai mondok lalu kuliah ternyata luwih masih dek penyusah dek mana biaya bensin bolak-balik dek mana tugas segala macam skripsi segala macam makalah dek mana biaya menunggu dek mana malik boleh kenalan Bu Malik butuh belian semangat saya susah Bu Malik kaya seandainya mereri
baik senang hidup. Nah ternyata mererit, setelah mererit bayangan dan mai-mai itu ternyata muncul penyusah sebelian. Apa penyusah sebelian? Parang iya paling solah, paling ingas, paling sengeh. Ternyata ternyata ngiler bahwa saya puji memberaya kan itu. Kau paling cantik, kau paling selepu, paling lagu unah mereka iya tak nampak kekurangan, iya tak saling mentutan. Pas lalu minta nyuap dua sambal melada ada dan nyuap lagu pas mereka lah balapa saling mentutan terus. Terus penyusah datang dari masalah segala. Terus ngone-ngone ternyata Malik menghayal mungkah beduyana kejaga bu telang penyusah bu kedai seorang kesana mau anak ternyata dari penyusah sekalian dekman kebutuhan anak belito susu dekman makanan dekman pempas lagi sama saya susah saya stres bu merodeh kalau yolo bu pirang kejak cemoh pirang kejak senang ujian sehingga baginda Rasulullah SAW lewat lisan beliau searan dunia niki ia tak tempat penyusah. La tastagribu al-aqdari ma dumta fi hajita. Niki kata Ibnu Athaillah. Jangan heran selama hidup pilih dunia pasti dari searan penyusah. Maka lamun dek milih susah, ini hidup dunia. Baru pilih dunia lagu saran solah amal. Nyampe di alam barzah senang mau raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman surga. Sampun dia cerita Robin aku sepelang cerita Robin situ sapupu panas jalur sudah pun ngampe otak di busuk jadi petuk cerita jadi Robin. Sehingga yang lanjutan cerita Sak Robin kisah tentang kelebihan untuk ilmu. Nah kisah niki diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhan. Beliau mengisahkan bahwa arak sopuk dengan penggali kubur langan bajang sampai umur 50 tahun jadi tukang gali kubur. Nah setiap gali kubur arak sopuk dengan ina-ina datang suruh ya adik galian kubur anak meninggal. Nah setelah tergali datang jenazah pas betul yang lahat tiba-tiba mesak sak nele arak taman suku. Indah dua dia makbarah ini. Buarak dua pemuda menggunakan pakaian putih, dia jauh jenazah niki. Arti dia mau raudhah min riyadil jannah. Nah saking kaget niki tinjau upalam. Tues ternyata wah telah pada oleh selepuan pengantar jenazah niki jawab. Nah beberapa bulan kemudian Malik datang inak niki nyuruh untuk digalikan liang lahat. Nah pas tergali Malik tertaruh jenazah niki pada melihat pemandangan luar biasa, melihat taman surga. Lalu dia sampai palang saat kedua niki. Nah selesai pemakaman pun berkedua ke inak niki saking penasaran. Wahai ibunda, seri saat meninggal baru niki. Endah saat meninggal beberapa bulan yang kemarin, saya ingat setiap ketaruh jenazah niki pasti saya melihat arah taman surga. Nepi amalan pun sampai barat niki penglihatan. Ayo pun bercerita ina. Oh saat pertama no anak, ya anak paling pelik. Ia lalu nuntut ilmu. Nah bu anak saat mati ni, ndek nuntut ilmu ia jadi tukang. Lagu hasil pegawaian niki keuntungan. Ia biaya semata nuntut ilmu. Dengan sebab nikilah mungkin ia sebab melihat taman dari taman surga. Nah gara-gara niki bu ia gunungkah jadi tukang gali kubur. Langsung lalu nuntut ilmu padahal umur 50 tahun. Sehingga di kota Dimaskur ada masjid bernama Jami At-Taubah. Jami At-Taubah niki ia ton roh syekh arak selik pojok niki arak pojok niki pada nuntut ilmu. Nah beliau niki lalu nuntut ilmu elek sopo elek masjid babut masjid Jami At-Taubah ni. Nah pas ngaji kanjeng niki masih bajang-bajang. Nah usah niki berkedua, wahai saudaraku,
Apa ada masih bajang bu nane menuntut ilmu. Umur 50 tahun, selainan umur 20 tahun, selai tahun. Nabi sepakum telah. Ia pun ceritaan diri santan tukang gali kubur gara-gara telek taman surga, jenazah sak menuntut ilmu. Nah ia pun negah jadi tukang gali kubur pun lalu ngaji. Nah ia sih sak penceritaan diri nanti pun suruh endah keluarga, anak suruh, sematon suruh lalu ngaji. Saking pecun ngaji, padahal umur 50 tahun ngaji. Ia tak tebing perajaan kitab jurumiyah, namu sorok segala macam. Nah sehingga beberapa tahun kemudian beliau niki termasuk ulama besar di kota Damaskus, Syria. Beliau bernama Muhammad Abdurrahman Al-Haffar, termasuk min kibari al-ulama elek kota Damaskus. Padahal umur mulai ngaji 50 tahun. Inilah kelebihan daripada menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu mau kelebihan, biaya dengan menuntut ilmu pun harap kelebihan. Makin yang perlu sami lalu mondok kok semprak ke sini. Maka mana-mana berdu dengan sak menuntut ilmu. Berduit bija jari butuh biaya untuk menuntut ilmu. Maka biaya yang kita berikan bija sak menuntut ilmu niki harap manfaat. Termasuk pahala sholat, termasuk pahala ibadah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kelebihan dengan selalu pintu pegawaian. Bu ternyata dia mau kepek, dia mau keuntungan, bu pinang. Nah pinang naniki gara-gara dia mau kepek dengan sebab pegawaian, angkadu biaya seninan, angkadu biaya anak bisa sekolah. Ternyata sebab kesusahan pintu kepek niki bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah selain. Ini tidak boleh kelebihan. Tapi yang enteng ni susah tapi itu kepeng makin ni lagu jak tergaduh biaya anak ke sekolah beraja kalau mondok, maka susah ni pun akan diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan keberkahan guru-guru kita. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi amin. Selanjut at-taubah. Pertama terbahas dalam kitab niki sebagai bentuk pembersihan hati, yakni makom taubah. Makom taubah. Hampir rata-rata ulama-ulama tasawuf untuk bisa sampai kepada Allah harus melewati tahapan-tahapan. Ibarat saya sambil sarjana, lulus sarjana S1, S2 harus lewati dulu jenjang SD, SMP, SMA. Pada makin untuk bisa dekat dengan Allah harus terlewati makomah, tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama adalah makom taubah. Ini bab pertama yang terbahas. Ayuhal abdu, wahai hamba. Maksud yang perlu sami ini. Utlub at-taubata, carilah, tuntutlah, mintalah at-taubata, taubat. Minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Jadi perintah kita tunas taubat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nabi kena taubat. Secara bahasa taubat niki makna ar-rujuk, kembali. Atau kembali jo kembali. Baru sampun yang sampean ruh telai ye suci. Bu lahir dari dunia gawe terdosa berhentikan kotor jadi ruh. Maka dengan sebab kita bertobat, dia itu kembalian diri, ada tersuci malik. Ayo kena tahu. Fa inna Allah Ta'ala qad nadabaka ilaiha, maka sungguhnya Allah SWT telah memerintahkanmu untuk melakukan taubat. Terperintah sini Allah Subhanahu wa taala. Bedalil dalam Al-Qur'an disebut wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semua, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang lebih la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ada beruntung dunia, terlebih lagi di akhirat. Lamun telu pilih dunia, makin umur 60 tahun, bu tobat, terampuni dosa sisi Allah dengan sebab taubat. Bu mati aman, insyaallah dia ternyasal di alam barzakh. Lagu lamun tuh umur 60 tahun dosa doang kawan,
Dia teman sempat bertaubat kepada Allah SWT, meninggal dunia, maka di alam barzah nyesal luar biasa. Sebut dalam riwayat, dengan sepecu ibadah doang di dalam alam barzah nyesal milih tulang hidup dunia, apalagi dengan satu dosa, apalagi dengan kafir ingin kembali ke dunia dan baju gawe ibadah. Maka makin tak ternyesal. Untuk bertobat, ulema tertinggal, syukur luar biasa, syukur kebilu ngaji pun, boleh neruh sampai mati bisa. Maka taubat ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Taala dalam ayat selain, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang taubat. Berbicara tercinta, tersuka isi Allah taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta menyukai orang-orang yang menyucikan diri, bersuci, berwudu, membersihkan diri segala macam. Allah cinta kepada orang yang taubat, Allah cinta kepada orang yang bersuci. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang perintah taubat. Berulangan ayat tadi dari hadis Rasul. Ini la yughana ala qalbi wa inni lastaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah, telah terlalai atas hatiku. Artinya ketika Nabi dalam suatu waktu lalai, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah pada satu hari, sehari 70 marrah, 70 kali. Nabi SAW jelas maksud terjaga langan dosa, lalu beliau setiap hari 70 kali beristighfar. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, yang perlu sami dia terjadi Nabi, keluarga Nabi, sang keturunan Fir'aun aja, Allah lah berat aja beristighfar. Maka tentu mudah-mudahan ini motivasi dari baginda Rasulullah SAW. Dan manusia niki pasti harap dosa, dia harap berdosa. Ketika manusia berkata aku nari dosa, maka dia sudah buat dosa. Saking manusia niki dia luput langan dosa, amalan kesunahan setelah sembahyang adalah istighfar. Coba buka kitab Takrirat As-Sadidah nih. Setelah yang berusaha sembahyang, sunnah membaca istighfar 3 kali. Angkat tersuruh istighfar, dia terbaca alhamdulillah istighfar. Kembali karena saat sembahyang pun kita bisa jadi tidak luput lana kelalaian, kesalahan. Ia butuh beristighfar. Padahal kita gawe sembahyang. Saran sembahyang itu jelas ucapan tatur, pegawaian tatur, langan takbir sampai salah. Lagu tetap harap baik buat kelalaian atau kesalahan. Apalagi saat dia sembahyang. Ini baginda Rasulullah beristighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Fa in aradta taubata, maka jikalau engkau berkehendak menginginkan untuk bertaubat, saat dia perlu sami milih mungkin baru sampun kesampian kelebihan daripada istighfar. Dalil dalam Quran, dalil dalam hadis. Aku malah makin beristighfar, Nabi Aran bertaubat. Fa yang bagilaka, maka sebaiknya bagimu Allah tahlua minat tafakkuri, bahwa tidak engkau kosongkan diri, tidak menyepikan diri minat tafakkuri, daripada bertafakur, merenung. Makin melek aja bertobat, maka tidak baik kosongan diri dari perenungan. Tetap merenung. Mau milih aja bertobat, tetap merenung. Tiwala umrika, sepanjang umur. Kenjelu merenung, malam merenung. Nabi tidak terenungi. Fatafakkar fima sonata fi naharika, maka renungilah pada apa yang engkau lakukan pada siang hari. Saat dia tergawe langan subuh sampai maghrib, Nabi gawe renungi. Fa in wajadta ta'atan, maka jika engkau dapati ketika engkau melakukan pekerjaan di siang hari itu ta'atan berupa ketaatan, faskurillah, maka bersyukurlah kepada Allah alaiha,
atas ketaatan kita. Mikir pas kerja lu, wah bersedekah, utangin, alhamdulillah, bersedekah, bersyukur terjadi kepada Allah SWT. Wa in wajadta maksiatan, dan jikalau engkau menemukan ternyata pas kecek ternyata arah wah kegawe dosa, wah kegawe maksiat, bisa. Bahwa bih nafsaka, maka kecamlah dirimu, arti celalah dirimu. Oh ternyata dia sholah mani terhina diri hari ini. Ala zalika, atas yang demikian itu, atas maksiat itu. Wastaghfirillah, dan langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tub ilahi, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la majlisa, maka sesungguhnya tidak ada majlis. Niki kurang tulisan, kurang kalimat di dalam kitab niki. Di dalam kitab niki ma'aman majlisin. Lagu Arab kalimat yang hilang. Terus niki Arab polpen. Fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'ulaka min majlisin tuwabihu fihi nafsaka. Tidak ada majlis bersama Allah yang lebih bermanfaat bagimu daripada majlis tuwabihu fihi nafsaka, yang engkau kecam dirimu di dalam majlis itu. Maksud majelis yang terbaik ketika engkau berada di majelisnya Allah, ini majelis pengajian, majelisnya Allah, engkau kecam dirimu. Misal mungkin sampean tentang kelebihan amal ibadah, ternyata merasa di dalam diri jauh kekurangan, jauh biaran ibadah, iluan dosa, kecam diri, maka itulah majelis terbaik. Kita kecam diri kita. Wala tuwabbiha, dan janganlah engkau mengecam dirimu. Wa anta dhahikun farahun, sedangkan engkau dalam keadaan tertawa dan senang. Kecam diri tentang diri terluik dosa di saat yang bersamaan tetap terderet, tetap tercemoh, tetap terbahagia, maka dia tahu. Lemun terkecam diri, ini deret, ini biar senang, bahagia, cemoh. Bal wabiha, akan tetapi kecamlah dirimu. Ini domir kembali ke nafsaka, dirimu. Wa anta mujidun, sedangkan engkau mujidun, bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh tak bertobat. Sodikun, jujur, muzhirun, nyata, lil abusati, bagi abusah, yakni kecemberutan. Hazinul qalbi, sedihnya hati. Munkasirun, ini kita salah cetak nih. Munkasirun, tergabung, mengikuti wazan munfa'ilun. Munkasirun, kecewa. Zalilun, hina, jadi terkecam diri dengan kehinaan. Fa'in fa'alta zalika, maka jikalau engkau melakukan yang demikian itu, maksud melakukan kita merasa diri hina, abdalakallahu, moga-moga Allah mengganti kepadamu bil huzni farha, dengan kesedihan menjadi kesenangan. Wa bizulli izan, dan Allah ganti kehinaan menjadi kemuliaan. Wa bizulmati nura, dan dengan kezoliman diganti dengan nuro, cahaya. Wabil hijabi, dan dengan terhalang kepada Allah diganti dengan kasfa, yakni terbuka menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ani Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimahullahu taala, dan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar. Wa kana minas sab'atil abdal, dan adalah Syekh Makinuddin niki termasuk daripada wali 7, wali abdal. Sebut di dalam kitab sak baca kedua dalam manaqib niki arah teparan waya aqta, waya imama, waya autad, wali
wali kutub, abtoh, imamah, autad, abdal, nukobah, nujabah. Ini nama-nama wali. Dan Syekh Makinuddin Al-Asmar ini salah satu dari wali abdal yang jumlahnya ada 7. Apa kata beliau? Qala, berkata Makinuddin Al-Asmar, kuntu fitidai amri, adalah aku di dalam mengawali urusanku. Ayo bercerita ikembek pun sampai jadi wali abdal. Bercerita beliau, ketika aku memulai segala urusanku, akhir itu aku menjahit. Jadi ternyata wali niki pegawaian tukang jahit. Wa ataqawwatu zalika, dan aku mendapatkan makan dari hasil menjahit. Untuk beli semuanya, untuk beli makanan dari hasil menjahit. Wa kuntu, dan adalah aku tuh kalami, aku menghitung ucapanku, aku menghitung kata-kata yang keluar dari mulutku bin nahari, di waktu siang. Langan subuh sampai maghrib, dihitung pira kalimat yang keluar dari mulutnya. Ayo pegawaian ini kisah ini. Fa idza ja'al masa'u, maka apabila datang al-masa' sore hari, hasabtu nafsi, aku hitung diriku, fa ajidu kalami qalilan, maka aku mendapati ucapanku qalilan, sedikit. Oh, pas hitung-hitung ternyata asegedi pengarawas. Fama wajadtu bihi, maka apa yang aku dapatkan bihi, di dalam ucapanku, min khairin, dari kebaikan, hamidullah, aku memuji Allah, wa syakartuhu alaihi, dan aku bersyukur kepada Allah atas ucapanku yang baik. Wa ma wajadtu bihi, dan apa yang aku dapati di dalam ucapan itu, min ghairi zalik, dari perkataan yang kurang baik, tubtu ilallahi, aku bertobat kepada Allah, wastaghfartu, dan aku beristighfar kepadanya, ila ansara badalan radhiyallahu anhu, sampai aku menjadi wali abdal. Ini gitu. Ya, gampang ternyata lah itu nih dulu. Untuk bisa menjadi wali abdal bisa sendiri. Langan kelemak sampai sore cek kira ucapan yang keluar dalam lisanku. Ternyata segede ucapan. Dia nampak luik rawas. Nah, sedikit ucapan beliau, seandainya sholat maka dia memuji Allah. Seandainya narak atau dia sholat, dia langsung beristighfar kepada Allah SWT. Berdasarkan penelitian, mama gancenina dalam sehari semalam beda ucapan yang keluar dari lisan. Dengan mama sejero semalam kurang lebih 7.000 kata yang keluar dari mulut. Nah ternyata lemun dengan ini terteliti 20.000 kata yang keluar dari lisannya sejero semalam. Beloan ternyata dengan ini. Nah makin lemun diikuti wali abdal ini harus tercek. Oleh langan soboh sampai makin wah kepada kancani apa raos. Ternyata wah ngumpat beristighfar. Dengan ini ibu-ibu berkiloan ngecek kurang lebih 20.000 kalimat yang akan dicek oleh dirinya, iluan baik atau iluan nyempadu atau iluan begibah atau iluan semangat. Nah misalnya, maka ruang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 menit kupas sejam, ini sejam, ini jatah jam 2 jam. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya idza kana laka wakilun, apabila adalah bagimu wakil, seandainya yang pelunggu sami makin berdua wakil arah dengan jadi bentuk yang pelunggu sami yuhasibu nafsahu, wakil niki bisa menghitung dirinya, bisa muhasabah diri, bisa mempraktekkan dirinya sebagai ucapan pegawaian, berwisin cek diri apa nih? Wa yuhaqqiquha, dan bisa memeriksa nepi satuan gawe, nepi sawan ucap. Fa anta, maka engkau la tuhasibuhu, tidak perlu mengecek dia sehingga wah tahu cek diri. Bisa narak sopok dengan wah tahun muhasabah diri, ucapan kemudian seandainya sholat bertahmid kepada Allah, seandainya salah beristighfar kepada Allah, berarti wah tahu muhasabah di diri. Maka engkau tidak perlu
menilai dia. Engkau tidak perlu mengoreksi dia. Li muhasabatihi nafsahu, karena dia sudah bisa menghitung dirinya, mengoreksi dirinya wa ta'ala. Wa in kana wakilan ghairu muhaqqiqin li nafsihi, dan jikalau ada wakil niki ghairu muhaqqiqin, tidak bisa mengoreksi li nafsi dirinya, dia tahu cek diri, fa anta, maka engkau tuhasibuhu, bantu dia untuk mengoreksi dirinya. Seandainya itu bodai senina, bodai semama, bodai sematon, dia tuah cek diri, maka sida pelungguh sami, dia pelungguh sami yang mengoreksi dia. Itu badak pun itu kurang, itu salah. Saling cek recek sebelum maha mengecek Allah, mengecek di akhirat. Namun tuh tercek di akhirat, wah susah terus. Mumpung di dunia. Wa tuhaqqiquhu, dan engkau memeriksa akan dia. Wa tubalik, dan engkau memaksimalkan bi muhasabatihi, di dalam mengeceknya atau menghitungnya. Harus benar-benar teliti. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini yang bagi laka, sebaiknya bagimu ayyakuna amaluka, bahwa adalah amalanmu kulluhu, semua amalan teniki lillahi, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbaik amalan sak gawe teniki selain Allah. Ibadah ini terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada tebaran ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh niki ibadah secara mengatur waktu, cara tatur sisi Allah. Sembahyang wa tatur. Seandainya berubah cara maka berdosa. Yuk sebut bid'ah niki, lamun berubah cara ibadah atau ibadah mahdoh. Nah, saat kedua ada tebaran ibadah ghairu mahdoh. Nabi mana ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang cara waktu niki bebas, dia tatur sisi Allah. Seperti zikir niki pirang-pirang. Selesai sembahyang sila, saat ngajak sila, saat tetogol sila, saat terlampak sila, pokok zikir. Ya alladzina amanu zikrullaha zikran katsiran, dengan sabar iman zikir dengan zikir yang banyak. Jadi pokok zikir sila baik. Negara baik, paham sadi ngangguan. Zikir selesai sembahyang, aku lagi duit kanjeng, aku lagi beli okat, bidah Nabi di gawe. Sampai baru yang lihat arah ulama paham sandi, paham niki wah, paham wabi itu dia. Sampai ketika dia berkata selesai sembahyang, sak tesunahan niki terucap astagfirullah, astagfirullah. Lamun terbaca astagfirullahalazim, bid'ah. Sekedar robo azim doang bid'ah. Sak sunnah niki astagfirullah, astagfirullah. Oh, santar geuti niki. Gara-gara terubuk kena astagfirullahalazim, bid'ah. Sak sunnah astagfirullah. Padahal istighfar niki banyak macam bentuk kalimat istighfar. Pokok sabar beristighfar. Sampai selesai tersembahyang, doa bersama atau zikir bersama, bidah Nabi di agama. Padahal yang perlu sami zikir bersama niki pirang-pirang. Entah setelah sembahyang, senikmat sembahyang, pirang-pirang. Sehingga dinarak keterangan, harus diganggu selesai sembahyang zikir bersama. Seandainya makin keketuan, seandainya selesai sembahyang, ganggu dek tegel HP, ganggu dek terlalu jauh jadi. Ganggu dek selesai sembahyang langsung tidur. Selesai sembahyang terlalu olahraga main bar. Ganggu nanti dek. Ganggu nih menjawab. Lagu-lagu tertentuan selesai sembahyang ada zikir berjamaah, dia ganggu. Ada zikir berjamaah dia ganggu. Lalu selesai sembahyang atau jauh jadi atau tegel HP ya ganggu. Padahal saran zikir niki umum perintah langsung di situ Allah SWT. Zikir dengan zikir yang banyak, entah saat ngajak, dukun atau berbalik. Maka ibadah mahdoh ini meskipun pegawaian dunia bisa bernilai ibadah. Makin lalu ke pegawaian, entah sajari pedagang,
sak jeri tukang ojek atau jeri nabi pun ini pegawaian dunia bisa bernilai ibadah, pokok niatan ibadah ya Allah minta rezeki untuk jakipan senina anak, kedu biaya anak sekolah, ada biaya lalu ngaji, maka pegawaian PT rezeki ini kita pekat bernilai ibadah di sisi Allah. Iya sebut ibadah, tidak terbayar rugi, maka Nabi pun pegawaian tentu pegawaian sakubah niatan ibadah maka bernilai ibadah pada Allah SWT. Wala taro annaka taf'alu fa'lan fi'lan, dan janganlah engkau memandang annaka taf'alu bahwasanya engkau melakukan fi'lan perbuatan, wallahu ta'ala la yuhasibuka, sedangkan Allah SWT tidak menghitungmu, wala yuhaqikuka, dan Allah tidak memeriksa. Tidak terbaik memandang, tidak terbaik berkeyakinan bahwa Nabi sakgawe teniki Allah tidak menghitung kita, Allah tidak mengecek kita, Allah tidak memeriksa kita. Yakinlah bahwa Nabi pun yang kita kerjakan Allah Maha tahu, dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita jalankan. Ini kita. Soalnya mak sambung. Simpulan karena Nabi yang sampean saat pertama bab yang menjadi makom tahapan saat pertama untuk bisa dekat dengan Allah ya makom taubat. Kita kembali kepada Allah, langan dosa-dosa sampun tergawe. Nah, sebab dosa niki ada telu. Besok pertama tarku wajibatillah, meninggalkan Nabi saat terperintah situ dosa. Sembahyang terperintah, tinggalan sembahyang dosa. Iya sebab dosa. Saat kedua fi'lul munkarat, melakukan kemungkaran. Allah melarang kita melakukan kemungkaran, lalu gawe kemungkaran, maka inilah sebab dosa saat kedua. Nah saat kedua zunubu bainaka wa bainal ibad, yakni dosa antara kau dan antara sesama manusia. Nikilah dosa super berat. Dosa kepada Allah kancing dosa kepada sama manusia jauh lebih berat dosa sama manusia. Lamun dosa kepada Allah minta ampun, sampai dalam hadis qudsi sebut katai minazami kamala zambal. Orang yang bertobat dari dosa, maksud dosa kepada Allah ibarat dengan sandinara dosa. Meskipun langit penuh isi dosa kepada Allah, bertobat telah dosa-dosa ini. Sak bahaya, sak berat dosa ke sesama manusia. Ibarat ahli hikmah mengatakan, makin kita mengucapkan sesuatu kepada saudara kita, kecewa, berarti opi ada dosa ya, batu. Nah, seandainya tendeng maaf, belum tentu memberi maaf. Seandainya mau maaf aku, lebih nyampang dan sengke. Sehingga ahli hikmah mengatakan ketika kau berbuat dosa kepada saudaramu, ibarat barat tukang sak patok peku ilik kayu. Nah pas patok peku ilik kayu, bumakin cabut harap bekas natun harap bekas. Meskipun peku niki wate cabut masih harap bekas. Meskipun makin harap dengan nyending maaf, cabut loh, memberi maaf, lalu tetap bayar harap bekas. Itu perat syarat Nabi harap dosa kepada sama manusia. Sehingga ahli hikmah mengibaratkan ibarat makin seandainya emput bulun manok sambil lampak ke bawah pagi, sambil terlampak ke bawah pagi emput bulun manok. Nah makin pas nyampe bawah pagi, bulun manok niki pun tidak baik. Bulun manok niki apakah dia terdait selebun adun harap dia terdait jadi loyang telah kelepan si angin. Inilah ibarat ketika kita menyakiti perasaan orang lain, buat tending maaf, bisa jadi dimaafkan berat 100% dimaafkan. Maka irun berat syarat dosa pada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir majelis ilmu, majelis pengajian ini, Allah SWT memberikan keberkahan, memberikan manfaat. Mudah-mudahan malam ini dan sampai terus kita bertafakkur, Nabi ucapan Nabi pegawaian sak sampun tegawe langan onek klemak sampai makin ini
Seandainya narak sholat, alhamdulillah. Seandainya narak khusyuk, berarti kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berdoa, baca doa manakib, zikir, dan selanjutnya doa, berarti mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Kita khususkan kepada guru kita almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid, dan kepada Ummina Hajah Fatimah Zahra, dan umumnya kepada selembuan keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ruh-ruhnya diterima oleh Allah SWT, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dan kepada selembuan jamaah yang sudah berimpak, bersodakoh, dan alhamdulillah bersambut kesampaian kurang lebih sekitar 27 juta 28 jutaan infak sholawat ke pondok kita, ditambah dengan infak setiap jelo Jumat wali murid sak nganter tolong masih dikiki sekolah lagi. Mudah-mudahan selebuan infak bantuan ke pondok kita tercatat sebagai amal jariah di sisi Allah SWT. Dan kepada saudara-saudari kita yang mungkin saat makin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan dengan doa kita Allah angkat penyakitnya dan diberi kesabaran dan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dan kepada bidadari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan kita khususkan kepada pondok kita yang tercinta di Kikit, mudah-mudahan tetap diberkahi dan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW dan meniruan petunjuk ataupun cita-cita dari guru kita. Lana walahumul Fatihah. Alhamdulillah,